Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyum rahmatika nastaghis, Yahya qayyum rahmatika nastaghis, Yahya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah rahmati Allah sekalian, mengawali majlis tadi sebelum salat teringat satu ayat dalam surah Al-An'am halaman 132 ayat 43. Menunggu salat tadi ya, teringat satu ayat surat Al-An'am ayat 43 ayat 132. Mesej yang diterima di masjid, sesampai di masjid. Ayo dibaca ya. Falaula a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون نسأل الله العفو والعافية. Ayat ini maksudnya sepatutnya bila COVID sudah sampai, orang itu ke masjid lah, sepatutnya begitu. Allah sudah menguji kita dengan COVID. Patutnya kita kena muhasabah diri. Oh, selama ini saya tidak memegang Quran dengan istri, dengan anak-anak. Perhatian kami kepada Al-Quran tidak ada di rumah ini, kosong. Kami dengan media elektronik saja. Itulah mengundang COVID. Patutnya begitu. COVID itu mengajak orang itu berfikir, kenapa datang COVID? Tadi ayat dibaca Imam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maaf ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita disuruh membicarakan nikmat. Kita juga disuruh membicarakan azab. Covid ini azab. Kenapa datang azab? Bacalah ayatnya, azab itu datang karena dosa. Ayat itu datang karena kelalaian. Jadi ayat ini patutnya katanya kalau Allah sudah menguji orang itu dengan musibah, patutnya mereka itu tadarra'u, mendekatkan diri kepada Allah. Ke masjid lah kalian tak ke masjid. Tapi tidak. Walakin qasat qulubuhum. Tapi hatinya degil, keras, kasar. Yang sudah diuji tidak juga insaf, tidak berubah, hatinya keras. Kenapa? Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan mentazyin. Ini salah satu kaidah syaitan, tazyin namanya. Zayyana yuzayyinu tazyin. Ini karena tahu banyak dalam Quran. Banyak dalam Quran ayat tentang tazyin. Tapi tidak pernah dibicarakan, jarang dibicarakan. Tazyin melihat yang baik itu tak baik, melihat yang tak baik itu baik. Tazyin melihat yang baik itu tak baik, ke masjid tak baik, tak perlu. Melihat yang tak baik itu baik, tidur pagi itu baik. Tengok ayat tentang tazyin dalam surah Fatir, lebih jelas lagi nanti. Sebelum Yasin ya, sebelum Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah al-afwa
wal afiyah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Halaman 435 ayat 8. Ayat tentang tazyin. Ayat tentang tazyin karena belajar. Kita berjuang menghadapi syaitan, bermusuh dengan syaitan. Salah satu senjata syaitan tazyin. Ayat dibaca ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Orang itu yang baik itu yang taat itu dilihatnya baik. Tidur waktu azan baik. Tidak pernah dipikirkannya ingin bangun di waktu azan, ingin menjawab azan, ingin menyahut as-salatu khairum minan naum. Tidak dipikirkan. Tidak dipikirkan sebelum tidur. Kalau orang yang nak ke masjid, dia sore hari dia dah fikir jam berapa saya tidur nanti, jam berapa saya bangun, saya sudah ada di masjid, saya sudah azan. Bagi yang azan lah ya, saya akan datang sebelum azan ataupun tengah azan. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Orang itu yang jelek dilihatnya baik. Sebaliknya apa? Yang baik dilihatnya jelek. Tazyin namanya. Siapa yang mentazyin? Tengok ayat 6 di atas. Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, bekerja 24 jam. Sikapilah sebagai musuh, jangan berkawan dengan setan. Jangan di like, jangan dijempol, jangan dikasih, kata orang Melayu, jangan dikasih angin. 24 jam bekerja. Inna syaitana lakum adu. Kalau di atas ayat 5, dunia yang mengganggu manusia. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ini satu paket nih ya. 5, 6, 7, 8. Ayo kita baca dari 5 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون اللهم ارحمنا يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية. Ayat 5, wahai umat manusia, janji Allah itu pasti benar. Kamu sekarang hidup, 2-3 hari lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, setahun lagi kamu akan mati. Kamu akan masuk kubur. Kubur itu betul. Soal mungkar nakir itu betul. Ada dalam hadis ya. Mati itu betul, hari kiamat itu betul. Bukan main-main. Subhanallah. Soal hari kiamat itu betul, hisab itu betul, menerima lembaran amal betul, timbangan betul, sirat betul. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu jangan mau tertipu disebabkan keduniaan, disebabkan rumah, kendaraan, kerja, pangkat, jawatan, kepentingan lain, handphone. Jangan mau ditipu oleh kehidupan dunia.
Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan ditipu oleh si gharur. Tahu si gharur? Enggak tahu, karena belajar. Gharur itu pembuyok besar, kata bahasa Indonesia pembuyok, penipu besar. Juru tipu, juru pembohong. Siapa? Asyaitan. Sesudahnya tengok, innasyaitan lakum adu. Al-gharur itu syaitan. Ada juga ulama minta tafsirkan gharur itu dunia. Dua-dua, boleh dua-dua. Al-gharur itu syaitan dengan dunia. Kenapa manusia tak ke masjid? Ditipu oleh dunia, ditipu oleh syaitan. Syaitan kerjanya malah mengikat orang tuh, menyelimutinya, menyemburnya, mengencingi telinganya. Ada dalam hadis. Maka masuk manusia tak ke masjid, apalagi telinga sudah dikencingi, mata sudah disembur, badan sudah diikat, tidak bergerak lagi. Belajar dan belajar hadis tentang orang tidur di malam hari. Apa kerja setan? Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh kamu. Fattakhizu aduwa, jadikanlah syaitan sebagai musuh, jangan berkawan dengan syaitan. Ada ayat lain nanti orang berkawan dengan syaitan. Ada ayat lain dalam surah Al-Kahf ada, dalam surah Mujadilah kemarin, bukan berkawan lagi, dia satu grup dengan syaitan. Tengok di sini, ini orang grup syaitan di sini. Ayat 6 ya. Inna syaitana lakum adu, syaitan itu musuh kamu, fattakhizuhu aduwa, jadikanlah syaitan sebagai musuh, jangan berkawan. Mintalah perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun nas, sebagai Malikin nas, sebagai Ilahin nas, lindungilah aku dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan gangguan si khannas yang berada dalam diri. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu masuk badan manusia seperti darah mengalir. Setan mempengaruhi manusia seperti darah mengalir, dia lalu ikut laluan darah, ikut pembuluh darah. Tak mau bermusuh dengan dia, maka orang itu akan jadi hizbahu, grup setan. Innama yad'u hizbahu, setan itu akan mengajak hizibnya, grupnya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk memenuhi neraka. Anda diajak ke neraka, istri Anda diajak ke neraka. Tengok ayat dalam surat Isra yang orang itu keluarganya keluarga neraka, hartanya harta neraka. La ilaha illallah. Tengok dalam surah Al-Isra. Kalau tak disampaikan benda ini macam mana ya? Kalau didiamkan saja. Tengok di sini. Ayat 28, halaman 288 surah Al-Isra, bahwa rumahnya milik setan, kendaraannya milik setan, handphonenya milik setan, anaknya, istrinya, setan yang handle. Tengok ayat 64. Dia ceritanya dari atas lagi. Kita ambil ayat 64 saja. Ayat 64 ya. Wastafziz. A'udzubillah, halaman 288 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Wastafziz, pengaruhilah, kontrollah mereka. Ini Allah marah sama setan. Dalam ayat sebelumnya lagi ya, dia ceritanya dari ayat 61 lagi sebenarnya. Kita ambil ayat 64. Ya Allah ini marah sama setan. Setan ingin mempengaruhi anak Adam, katanya ingin menyumbangkan anak Adam ke dalam neraka. Kata Allah mengatakan, wastafziz, cobalah, pengaruhilah mereka. Manis tata'ata, semampumu, minhum, dengan suaramu. Suara itu was-was lah. Suara itu kata ulama music juga, suara setan. Wa ajlib alaihim, kerahkan kepada mereka pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki. Setan itu banyak pasukan, setan itu ramai pasukan.
Orang itu tidak belajar, yang dihadapinya musuh yang hebat dan banyak pasukannya, memang kalah. Wasyarikhum fil amwal, sharinglah dengan mereka dalam mentadbir hartanya. Tidak mau keretanya ke masjid, tidak mau. Tempat lain pergi, ke masjid tidak mau keretanya. Wasyarikhum fil amwal, sharinglah, syarik itu sharing. Sharelah dengan mereka dalam mengelola hartanya, uangnya, rumahnya jangan rumah Al-Quran, rumahnya rumah wifi saja, rumah internet saja. Tidak ada Quran, tidak ada tahajud, tidak ada tazkirah, tidak ada orang saleh jaga ke rumahnya. Orang dulu rajin mengajak orang saleh ke rumahnya. Ini tidak pernah menjejak orang saleh di rumahnya. Wal aulad, anak mereka juga kontrol. Habuan syaitan. Wa'idhum, taburlah janjimu dengan mereka. Macam-macam janjinya. Orang Islam masuk surga, orang Islam masuk surga, orang Islam masuk surga. Tapi jalan ke surga tak ditempuh. Jalan ke surga tidak diusahakan. Tapi kuncinya ayat 65 di bawah, kuncinya the key, kunci untuk berjaya. Allah menegaskan kepada setan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang true, yang betul, tidak akan mampu kau. Laisa laka alaihim sultan, engkau takkan mampu mempengaruhinya. Kalaupun kau dapat sekejap, nanti dia akan bakar kau dengan istighfarnya. Walaupun kamu dapat dia sekejap, mereka akan bakar kamu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullahalazim. Terbakar syaitan tu, tapi tak mati. Lumpuh syaitan tu. Ada cerita dalam kitab Al-Jawabul Kafi, syaitan jumpa dengan membernya di tepi jalan, sampai terlantar. Ditanya, kamu kenapa nih terlantar di sini? Member saya itu katanya sikit-sikit istighfar. Saya kalah dibuatnya. Orang yang ditakuti syaitan yang rajin beristighfar. Orang yang tidak beristighfar dia layak syaitan, dijempol syaitan. Bagusnya jini, tidak ada istighfarnya satu hari. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang true hamba, betul-betul al-abdul hakiki, hamba yang betul-betul hamba, Allah menjamin laisa laka alaihim sultan, tidak akan mampu kau mempengaruhinya. Wa kafa bi rabbika wakila. Hambaku itu berserah kepada aku, berzikir kepada aku akan jaga dia. Yang tak berzikir silahkan, yang tak baca Quran silahkan. Balik kepada fatir tadi ya. Ini lintasan sampai di masjid saja tadi. Nota lain ceritanya, tapi message yang diterima lain. Tengok di sini. Tengok semula ayat surah Fatir tadi. Kamu jangan ditipu oleh keduniaan, jangan ditipu oleh si gharur. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau ditipu oleh si pembuyuk, si penipu, si pembohong, si bahlul. CPALOI bahasa Brunei. Jangan mau ditipu oleh CPALOI. Apa Pak? Tahu Pak? Bapak tahu enggak? Orang Jakarta enggak tahu dia. Si brengsek. Jangan mau ditipu oleh al-gharur. PALOI. Tulis Pak apa bacaannya? Itu paloi besar. Kamu ikut dia. Baru siapa si gharur itu? Tengok ayat sesudahnya, ayat nomor inna syaitan. Bahlul itu syaitan. Inna syaitan alakum adu. Syaitan itu musuh kamu. Fattakhizu aduwa. Bersikaplah sebagai sikap terhadap musuh, lawan dia, perangi dia, musnahkan dia, hancurkan dia, jangan kasih jalan. Apa kerja si bahlul tadi?
innama yad'u hizbahu, dia akan mengajak grupnya liyakunu min ashabis sa'ir, untuk jadi penghuni neraka. Diajak ke neraka. Maka dalam ayat 7, orang kafir itu tersedia baginya azab. Orang beriman, beramal saleh, diberi maghfirah. Iman dan amal saleh ya. Iman dan amal saleh baru dapat maghfirah, wa ajrun kabir, dan balasan yang besar itu jannah. Baru tentang setan lagi. Afaman zuyyina lahu su'amali farahu hasana. Kamu jangan heranlah orang yang dihiaskan oleh setan perbuatan jelek itu menjadi baik. Tidur subuh itu baik, tidur waktu azan itu baik, tidur as-salatu khairum minan naum di rumah Allah. Ya. Baik rasanya. Tidak menyesal, tidak takut. Orang beriman sejam sebelum azan sudah duduk di atas sejadah beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfirina bil ashar. Tengok ayat-ayat istighfar ya. Tengok surah Ali Imran ada, surah Az-Zariyat ada ayat tentang orang beristighfar sebelum ke masjid, membakar setan. Fa innallaha yudhillu man yasha. Ini kunci kepada kunci ini. Allah menyesatkan orang yang terpilih untuk sesat, Allah membimbing orang yang terpilih untuk dibimbing. Kemarin kan sudah sebut dalam surah Takwir ada, dalam surah Al-Insan ada. Sama ada orang itu dibimbing Allah atau tidak. Dia tahu ke masjid itu perlu, tapi dia tidak datang, berarti dia tidak terpilih. Dia tahu ke masjid itu perlu dan dia datang, berarti dia memilih, Allah akan support dia. Ini tengok di sini. Fa innallaha yudhillu man yasha. Allah menyesatkan orang terpilih untuk sesat. Kenapa? Nak mau ke masjid. Tidak ada masjid dalam fikirannya. Yang tak ke masjid dalam bulan Ramadan lagi ramai. Bulan Ramadan lagi ramai yang tak ke masjid daripada yang ke masjid. Memang nampak ramai, tapi ramai lagi yang tak datang. Lepas Ramadan siapa yang bertahan? Yudhillu man yasha. Allah akan menyesatkan orang yang terpilih untuk sesat. Wa yahdi man yasha, akan membimbing orang yang terpilih untuk dibimbing. Karena dia mau. Dia takut kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia menyakiti Allah, dia mencintai Allah. Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Kamu tak usah sedih sangat memikirkannya. Kamu sampaikan, resultnya serah sama Allah lah. Tak usah jadi bebanan sangat. Kenapa? Innallaha alimun bima yasnaun. Allah tahu persis apa yang mereka buat. Siapa mereka itu? Bedangan dengan syaitan kah? Atau memusuhi syaitan? Jadi balik kepada surah Al-An'am tadi ya. Ayat 43 tadi, ini yang lintasannya daripada surah Al-An'am tadi sebenarnya patutnya bila datang azab, manusia itu mendekatkan diri kepada Allah. Patutnya masjid semakin diimarahkan, Quran semakin didekati, ilmu semakin digali, orang itu semakin bermotivasi, semakin berfikir. Tapi tidak, sudah diazab, ibarat anak sudah dipukul, sudah dicubit, tidak juga berubah. Ada dulu jiran dekat kampung, anak ni dinasihat-nasihat dah kok, dimasukkannya dalam guni, diikatnya. Di kampung dulu ada jiran, anaknya degil, cakap tak mempan, pukul tak mempan, tak mengasih. Diambilnya goni besar, masuk anak di dalam, diikatnya dalam goni. Tak tahu lagi macam mana nak buat lagi. Jadi Allah Ta'ala dah menguji kita dengan COVID. Patutnya kita berfikir dulu, banyak siri ceramah tentang macam mana datang COVID, macam mana mencegah COVID. Panjang ceritanya ya, banyak siri-siri itu. Yang jelasnya orang itu walakin qasat qulubuhum, hatinya keras,
hatinya kasar, hatinya degil, orangnya kepala batu. Kenapa? Wa zayyana lahum. Ini tadi. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Mereka ditazyin. Ini yang kita kena tahu. Tazyin dihiasi, yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Mereka ditazyin oleh syaitan. Konconya syaitan. Dia berdangan dengan syaitan, dia berkawan dengan syaitan. Dia bukan baca istighfar astaghfirullahalazim, ya Allah, jauhi aku dari syaitan. Dia bukan baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah. Dulu masa di Arab ya. Ini cerita di Arab nih. Tahun 1990-an. Di kampus university. Di sana ada teknisian yang tukang baiki elektrik. Teknisian elektrik. Satu hari itu jumpa seorang pakcik itu, Aji. Aji, apa ayat Quran yang paling bertempat di hati Aji? Orang itu kan ada. Karena ada ayat Quran yang dipilihnya untuk diinstalnya di hatinya. Kalau tak ada, permainan setan lah tuh. Jumpa seorang pakcik teknisian tukang baik elektrik. Pakcik, maaf ya, apa ayat Quran yang paling bertempat di hati pakcik? Oh, ayat dalam suratul Hijr katanya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Oh, itu saya tertarik sekali itu katanya. Subhanallah. Tanyalah diri ya, ada tak ayat Quran di dalam hati? Kalau tak ada, hati itu bobrok, rosak. Karena tujuan Quran membaiki hati. Syaitan memang disekatnya jangan memikirkan Al-Quran, jangan baca Quran, jangan masukkan ayat Quran dalam hati, jangan tadabbur. Halaman berapa? 264 ayat 49. Ingat lagi, jumpa pakcik-pakcik, minta maaf lah ya. Pakcik ini rajin bekerja, rajin juga di masjid. Time solat dia solat. Dia teknisian di universiti. Di mana listrik rusak dia datang. Pakaiannya pakaian teknisian lah ya. Minta maaf pakcik, apa ayat Quran yang paling menarik dalam pakcik? Dalam 30 juz ayat Quran, 6.000 lebih ayat Quran. Katanya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ayat 49. Surah Al-Hijr 49. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, kasih tahulah hambaku itu, kata Allah kepada Rasulullah. Kasih tahulah diri anda, kasih tahulah istri, anak, keluarga, orang jagaan. Kasih tahulah bawahan anda, atasan anda, anni anal ghafurur rahim. Bahwa Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Kemarin kita cakap bila baca ayat Ghafur Rahim, kita apa doanya? Allah maghfir lana warhamna, Allah maghfir lana warhamna, Allah maghfir lana warhamna. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Orang itu berniat saja nak taubat, berazam nak bertaubat, taubatnya sudah diterima Allah. Bila orang bertaubat, kes yang lalunya ditutup semuanya, tutup habis. Buka lembaran baru saja. Amal salehnya diterima, amal jahatnya dipadam, di-delete. Nabi ibadi, kasih tahulah hambaku itu, anni anal ghafurur rahim. Saya, Allah tu ya, Ghafur. Melangkah ke masjid, langkahnya menghapuskan dosa. Pergi dan balik. Duduk di masjid, malaikat mendoakannya, ya Allah ampun dosa haji ini, ya Allah pintu kubur sudah dekat bagi dia, ya Allah dia takut kepadamu, ya Allah dia mengharapkan keampunanmu, kerahmatanmu, keridhaanmu, ya Allah, kata malaikat.
Subhanallah. Duduk dalam majelis ilmu hanyut dosa. Allah mengikhtiarkan sebaik saja majelis ilmu selesai, bangkitlah, baliklah, dosa sudah settle, dah hapus. Qumu maghfuran lakum. Baliklah, dosa sudah diampuni. Pintu-pintu maghfirah karena dicari, karena tahu. Kemarin kan ayat dalam khutbah yang di akhir khutbah tu, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersainglah, bergegaslah, cepatlah mencari maghfirah. Bukan duduk, bukan tidur. Sabiqu, musabaqah. Sabiqu itu sama kata akar dengan musabaqah, berkompetisi, bersaing nak datang awal, bersaing nak full 5 waktu solatnya di masjid, bersaing nak datang sebelum azan, bersaing nak sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah ba'diyah. Nabbi ibadi, kasih tahulah hambaku itu, anni anal ghafur. Allah tu ghafur, Allah tu rahim. Apa rahimnya? Sebelum tidur antum berniat nak ke masjid besok, tidurnya ibadat. Kalau dia datang dapat nilai seperti mengaji 1 malam tak tidur, solat 1 malam tak tidur. Tidurnya 6 jam, ibadat. Pergi ke masjid, ibadat. Seperti beribadat 1 malam penuh, 12 jam. Tidur 6 jam. Berarti 12 campur 6, 18. Pergi dia sembahyang Isya, dapat nilai seperti beribadat separuh malam, half, 6 jam. 6 jam sampai 18, dah 24. Dah 24 jam fully ibadat, penuh ibadat. Rahim. Belum lagi bonus haji lagi ya. Datang ke masjid di pagi hari, mendengar tazkirah, memberi tazkirah, 1 bonus haji. Dah puluhan kali disebut ya, Allah tu rahim, Allah tu rahim. Barangkali itu saja dulu. Nota ini besok akan lanjutkan besok. Ini CD kedua, nota yang kemarin sebenarnya. Kemarin poinnya tidak sampai 27, hari ini 27. Mungkin besok bertambah lagi tuh. Karena nota ini balik rumah disemak lagi, diedit lagi. Bukan tidur ya, bukan ngopi ya, ngopi juga. Baik, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita baca ayat surah Syura ini. Cobalah install ayat ini dalam hati. Ayatnya pendek saja ya. Surah Syura ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Wa huwallazi yaqbalu taubata. Karena ada masuk ayat Quran dalam hati, kalau tidak hati itu akan rusak. Karena Quran itu gunanya untuk membagi hati. Dalam sebaris lebih sikit saja, tidak sampai 1 baris setengah. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Kalau kita nak jawab 1 ayat, 1 jumlah, 1 sentence boleh. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah itu menerima taubat dari hambanya. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Itu jawabnya tuh. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, sentiasa memaafkan segala kesalahan dan kejahatan mereka. Maafkanlah kesalahanku ya Allah. Maafkanlah kejahatanku ya Allah. Begitu seharusnya. Begitu memasukkan ayat itu dalam hati. Begitu menginstal Quran dalam hati, difahami teksnya, difahami terjemahnya, direspon dengan doa dan diterapkan dengan perbuatan. Begitu caranya. Wa ya'lamu ma taf'alun. Malah Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Ya Allah, banyak yang tak baik yang aku lakukan selama ini. Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Dan bantulah aku untuk melakukan perbuatan yang baik untuk masa depan ya Allah, besok, lusa dan seterusnya. Ayo kita baca lagi. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah tetap menerima taubat dari hambanya. Ya Allah, ampunlah taubat. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatku, taubat istriku, taubat keluarga, mak bapakku ya Allah.
adik-beradik, sanak saudara, taubat rakyat, taubat pemimpin, terimalah taubat kami ya Allah. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, sentiasa memaafkan segala kejahatan dan kesalahan mereka. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Engkau maaf ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Engkau maaf ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa ya'lamu ma taf'alun. Allah Maha tahu persis apa yang kamu lakukan. Bimbinglah aku ya Allah. Aku ingin baik ya Allah. Aku ingin jannah ya Allah. Aku takut neraka ya Allah. Selamatkanlah diriku dan ahli keluargaku ya Allah. Allah makina azabannar. Allah makina azabannar. Cara berinteraksi dengan Quran, cara memasukkan Quran ke dalam hati, dihafal, tengok maknanya, disupport dengan doa, support dengan perbuatan praktikal. Kalau ingin keampunan, ingin taubat, ya mesti ringan langkahnya ke masjid. Ingin kemaafan, mesti ringan langkahnya ke masjid. Ingin perbuatan kita itu dijaga Allah dengan baik, wa ya'lamu ma taf'alun, dekatilah rumah Allah. Mudah-mudahan Allah mendekati kita. Dalam hadis kursi dikatakan, bila orang itu ingin dekat sejengkal, Allah datang sehesta. Semua kita tahu ya, bila kita tuh datang sehesta, Allah datang sedepa. Bila orang itu datang berjalan, Allah datang berlari mengejarnya. Hambaku, 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 katanya. Begitulah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na ya karim. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا في الحال والمآل اللهم احفظنا في الحال والمآل اللهم احفظنا في الحال والمآل جسما وروحا اللهم احفظنا جسما وروحا اللهم احفظنا جسما وروحا يا مجيب السائلين اكتب لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير ويسر لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى والنعم النصير وارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا أصبحنا من أهل القبور وارحم المقيمين المسافرين اللهم ارحم المقيمين من المسافرين اللهم ارحم المقيمين منا والمسافرين والزائرين والمعتمرين اللهم ارحم الزائرين والمعتمرين والمقيمين يوم مجيب السائلين وارحم المعلمين والمتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين والمنتسبين إليهم يوم مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.